Saya ingin membuktikan kejaksaan telah berubah. Keadilan juga tidak berubah. Kita tidak lagi dikatakan kejaksaan telah melakukan penegakan hukum dengan tanda kutip tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kita sudah berubah. Kita tetap akan tumpul ke bawah dan tajam ke atas dengan menyerap hukum yang hidup dalam masyarakat yang penuh dengan muatan nilai-nilai moral sebagai refleksi atas budaya masyarakat. Menjadi dendaman selama ini mungkin dalam yang penting saling berusaha Pak ya, biar terulang kembali. Kok bisa terjadi dengan saya? Kalau bilang secara pribadi, saya bukan pemuda yang tiap hari minum lagu buat koler di komunitas, tapi saya ini juga saya karena bukan saya yang mencari musibah itu tadi. Bahwa kegiatan-kegiatan penanganan perkara penyelesaiannya melalui restoratif justice. Nah, yang tidak boleh itu saat ini ya penyelesaian perkara terhadap tindak pidana terhadap misalnya seperti yang tadi contohkan anak seorang pejabat katakanlah. Halo pemirsa Monev TV, terkadang tindak kriminalitas itu mesti diteliti latar belakang kenapa dapat terjadi. Karena sebagian kasus kriminal terjadi atau mungkin kasus tindak pidana, kalau kriminal itu terlalu khusus, biar lebih umum tindak pidana dapat terjadi karena sesuatu latar belakang yang mengoyak batin kita sebagai manusia. Dan negara kita, Pancasila, memiliki unsur kemanusiaan yang adil dan beradab. Jangan sampai seorang warga negara Indonesia yang kelaparan, yang membutuhkan susu, dia terpaksa mencuri dan biaya mencurinya tidak sampai jutaan, justru dipenjara bertahun-tahun. Padahal dia hanya perlu makan dan kepedulian dari warga sekitar. Karena itu, pemerintah melalui aparatur hukumnya, dari jaksa ataupun kepolisian dan lain-lain, memberi suatu kepastian, keadilan, rasa kemanusiaan bagi warga negara Indonesia. Dan produk hukum itu bernama restoratif justice atau tindak pidana di luar pengadilan. Dalam tindak pidana ini, dalam penyelesaian tindak pidana ini, dalam penyelesaian tindak pidana perkara tindak pidana ini, pelaku atau korban bisa berdamai, berpelukan, dan kita sebagai penyaksi dapat mengurai makna bahwa rasa persaudaraan, rasa kepedulian lebih indah daripada kita menjas seseorang yang padahal dia membutuhkan uluran tangan dari kita. Nah, bagaimana restoratif justice ini, bagaimana prosedurnya, bagaimana penanganannya, dan bagaimana kita sebagai warga dapat menerapkannya? Saksikan Monev TV, analisa akuntabel, transparan, tertuju. Tercatat pada Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia, Jumat 6 Januari 2023, Kejari Kota Bandar Lampung menerima penghargaan atas implementasi keadilan restoratif justice terbanyak kedua se-Indonesia dalam kategori kejaksaan tipe A. Kepala Kejari Bandar Lampung, Helmi Hasan, menjelaskan, restoratif justice juga menjadi salah satu program utama dalam penyelesaian tindak perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2022, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tentunya melaksanakan program yang dicanangkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia bahwa
kegiatan-kegiatan penanganan perkara penyelesaiannya melalui restoratif justice. Dan penyelesaian restoratif justice itu ya adalah penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan yang melibatkan pelaku, kemudian melibatkan korban, keluarga korban dan pelaku, dan pihak-pihak yang terkait lainnya. Nah, dalam tahun 2022, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung mendapatkan penghargaan untuk kategori penyelesaian restoratif justice di luar pengadilan, ya, terbanyak kedua seluruh Indonesia untuk kategori kejaksaan tipe A itu. Nah, pemberian penghargaan itu, apresiasi yang diberikan oleh pimpinan itu dilakukan pada saat rapat kerja nasional yang dilaksanakan pada awal Januari tahun 2023 yang lalu. Di kota Bandar Lampung, sudah belasan orang yang mendapat restoratif justice. Tadinya lebih, hanya saja beberapa tidak mendapat persetujuan. Untuk kasus sebetulnya kita ajukan itu sebanyak 13 ya, kemudian yang disetujui ya 12, jadi ada 11 kasus maksud saya. Jadi ada 11 yang sudah kita lakukan penyelesaian melalui restoratif justice. Tidak semua tindak pidana diperbolehkan menerapkan RJ. Dalam undang-undang jelas apa saja kriterianya. Sekurang-kurangnya, nilai barang dalam perkara tidak lebih dari Rp2.500.000. Kemudian, ancaman pelaku tidak lebih dari 5 tahun dan telah mengembalikan kerugian. Selain itu, restoratif justice tidak diperkenankan untuk kasus yang mengancam keamanan negara, narkotika, dan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi di dalam Peraturan Kejaksaan 15 tahun 2020 itu ada kriterianya sebetulnya RJ itu. Jadi RJ itu adalah perkara-perkara tertentu yang ancaman hukumannya tidak lebih dari 5 tahun. Kemudian perkara-perkara itu ancaman hukumannya tidak lebih dari 5 tahun. Kemudian telah terjadi pengembalian kerugian, ya. Kemudian ada perdamaian, ya. Itu syarat-syaratnya sebetulnya yang ada di dalam perja itu. Jadi pasal-pasal yang boleh itu pasal-pasal mengenai tindak pidana yang diancam kurang dari 5 tahun. Nah, yang tidak boleh itu saat ini ya penyelesaian perkara terhadap tindak pidana terhadap keamanan terhadap negara, ya. Kemudian narkotika juga sama. Kemudian pasal-pasal lain yang berkaitan dengan KDRT misalnya. Itu. Penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan tak pandang latar belakang sosial pelaku atau korban. Kejelihan fasilitator dalam meneliti latar belakang terjadinya perkara menjadi yang lebih penting untuk menerapkan RJ. Jadi dilihat dari per kasus ya, Jadi yang pertama begini, ancaman pidananya terhadap tindak pidana itu tidak lebih dari 5 tahun, ya kan? Kemudian jadi gini, ketika kita mengajukan RJ itu ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat RJ itu tersangkanya juga tidak pernah melakukan belum pernah melakukan tindak pidana. Kemudian adanya perdamaian dengan pihak pelaku korban, ya, baik dengan syarat ataupun tanpa syarat. Kemudian nilai barangnya itu tidak lebih dari 2.500.000 nilai kerugiannya, nah gitu. Inti daripada RJ itu adalah pemulihan keadaan semula. Pemulihan keadaan semula itu ya maksudnya adalah bagaimana ada keseimbangan antara apa yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dengan
kepentingan si korban. Walaupun sebetulnya kita tetap mengutamakan kepentingan si korban ya. Jadi kita tidak melihat latar belakang apa. Misalnya seperti yang tadi contohkan anak seorang pejabat katakanlah, kalau memang memenuhi syarat-syarat itu dan ada misalnya pelakunya baru pertama kali, ancamannya tidak lebih dari 5 tahun misalnya, kemudian nilai kerugiannya tidak lebih dari 2.500.000 ya, telah ada perdamaian dari mereka, kenapa tidak? Ya kan gitu. Asal semuanya itu berangkat dari mereka. Jadi mereka inilah pihak-pihak yang berperkara antara pelaku dengan korban ini merasa bahwa kepentingan mereka sudah terwakili semua. Dan yang paling penting juga karena memang dalam setiap penyelesaian RJ kita melibatkan pihak-pihak lain yang terkait lain dalam arti tokoh masyarakat, agama dan lain sebagainya. Tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh atau pihak-pihak yang terlibat ini mendukung dalam penyelesaian RJ itu. Dalam penerapannya, fasilitator kerap membantu pelaku karena penyelesaian tindak pidana ini mengutamakan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Banyak faktor orang mencuri, salah satunya demi bertahan hidup dan mirisnya bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk bayi yang terlalu dini dalam mengenal perih batin teriris aspek kehidupan. Kan utamanya ya dalam setiap penyelesaian RJ sesuai dengan amanat peraturan Jaksa Agung itu jadi gini, kalau kita harus memperhatikan kepentingan daripada si korban itu yang pertama ya. Kemudian penyelesaian itu apa tadi itu yang poin ininya perhatiannya. Jadi kita pertama diganti rugi dulu ya, ada ganti rugi enggak terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut. Kalau ada ya, mereka silakan kita bertindak sebagai fasilitator. Kemudian artinya kalaupun memang selama ini kita melihat kita sebagai fasilitator, terutama jaksanya, kalau memang latar belakang melakukan tindak pidana itu ada hal-hal yang sifatnya ekonomi ya, keadaan ekonomi, ya kita berusaha untuk membantu si pelaku ini justru ya. Misalnya dia mencuri karena kepentingan untuk makan atau untuk beli susu. Yang itu melalui asesmen, melalui penelitian juga ya, melalui penelitian oleh kita bahwa benar-benar dia ini latar belakang melakukan tindak pidana itu karena faktor ekonomi misalnya. Ya kita juga perhatikan si pelaku itu dengan tidak mengenyampingkan kepentingan si korban gitu. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandar Lampung menekankan tidak ada sama sekali biaya administrasi untuk menerapkan RJ. Dia tak ingin ada pihak-pihak yang justru memanfaatkan restoratif justice sebagai ladang pendapatan maklar kasus. Nggak ada sama sekali. Justru saya tekankan di sini, yang kita lakukan di sini justru ya, ketika kita menerapkan RJ itu kita kan tidak proaktif. Ya, tidak proaktif yang saya maksudkan di sini adalah inisiasi itu bukan dari kita, ya kan? Nah, ketika mereka artinya pihak-pihak itu datang, kita fasilitasi ya dengan jaksanya, kemudian mereka melakukan perdamaian kan, mengganti kerugian misalnya atau apa sudah. Nah, setelah itu tidak ada 1 sen pun ya yang keluar dari penyelesaian perkara itu. Tidak ada. Jadi saya tekankan sekali lagi, jangan sampai artinya memang ini terjadi seolah-olah penyelesaian RJ itu ada biaya administrasinya, tidak sama sekali. Dalam penanganannya, restoratif justice tak hanya melibatkan kepolisian dan kejaksaan, tapi juga para tokoh agama hingga tokoh masyarakat, bahkan ketua RT dan RW. Mereka boleh yang berada dekat TKP ataupun yang di sekitar tempat tinggal korban atau pelaku. Jadi kalau ininya pelaku tentunya, kemudian si korban, keluarga pelaku dan korban, pihak
lain yang terkait, dan kita melibatkan tokoh masyarakat atau agama. Biasanya kalau di kita itu ketua RT-nya atau pengurus masjid ya, kemudian ada tokoh-tokoh agama atau tokoh adat ya, itu yang kita libatkan, dan penyidik. Orang-orang yang seperti ketua RT atau RW dan tokoh masyarakat ini, mereka yang berada di kejadian perkara atau mereka yang berada di sekitar pelaku dan korban, Pak? Minimal mereka ada di sekitar kejadian perkara atau di tempat berdomisili di sekitar kejadian perkara lah. Gitu. Jadi mereka itu bukan yang dari dekat rumah korban atau pelaku, Pak, ya? Dari Bisa juga dekat dengan rumah korban dan pelaku, bisa gitu. Mekanisme persetujuan RJ tidak serta-merta bisa dilakukan kepolisian atau kejaksaan. Dari kejaksaan, berkas perkara dilaporkan berjenjang hingga Kejaksaan Tinggi agar dapat melakukan ekspos, karena ada peran juga dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum atau penuntut umum tertinggi di Kejari. Jadi setiap, katakanlah proses perdamaian setelah terjadi. Jadi mekanismenya, ya tadi dibilangin administratif tadi, kita laporkan secara berjenjang ke Kejaksaan Tinggi untuk minta dilakukan expose untuk permohonan persetujuan restoratif justice ke Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum sebagai pengendali atau penuntut umum tertinggi di kita. Nah, walau secara fungsional dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, karena penuntut umum tertinggi itu karena Jaksa Agung ya. Bagi masyarakat yang hendak menerapkan perkara tindak pidana di luar persidangan atau menerapkan restoratif justice, saat ini sudah ada rumah RJ di Kota Bandar Lampung. Pihak berwenang bersedia memberi pemahaman, pertimbangan, dan penyelesaian di bidang hukum pidana maupun perdata. Ke depan, rumah-rumah restoratif justice akan dibangun di tiap kelurahan.